Bab 87. Ritual pemurnian. Apakah ada yang harus kita lakukan, Tuan Tony? Arif bertanya pada Baron. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini, jadi dia tidak punya pengalaman apapun. Semangat itu telah mengganggu keluarga Safin selama beberapa waktu, dan yang mengejutkan, tidak ada orang lain. Oleh karena itu, kalau tidak salah, seseorang telah merusak geomansi kediaman keluarga Safin. Saya sarankan Anda menyewa seorang geomancer untuk melihat rumah Anda, Nyonya Safin. Akan merepotkan jika roh itu kembali lagi, kata Baron. Kerumunan itu mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan Baron. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya roh tersebut mengganggu keluarga Safin. Tuan Tony, tahukah kamu cara melakukan ritual penyucian? Elsiane memandang Baron dengan tatapan penuh antisipasi. Baron menggelengkan kepalanya meminta maaf dan berkata, keterampilan geomansi saya tidak terlalu bagus. Aku bisa menangani roh normal, tapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama terhadap roh pendendam. Senior saya mungkin bisa melakukannya. Tapi dia ada di Gunung Bungkuk, dan dia mungkin tidak setuju untuk membantu keluargamu. Aku akan melakukannya kalau begitu, kata Arif. Kak, kamu tahu caranya? Elsiane bertanya dengan skeptis. Saya sendiri tidak terlalu yakin. Tapi aku sudah mempelajarinya sebelumnya, jawab Arif sambil mengangkat bahu. Oke, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk itu. Elsiane memikirkannya dan merasa dia harus membiarkan Arif mencobanya terlebih dahulu. Jika dia benar-benar tidak bisa, masih belum terlambat untuk menyewa geomancer dari Gunung Bungkuk. Setelah itu, Arif membantu menggendong ibu Elsiane ke kamarnya dan menidurkannya sebelum berkeliling rumah untuk melakukan ritual penyucian. Baron sangat mengagumi kemampuan Arif sehingga dia mengikuti Arif seolah-olah dia adalah murid Arif. Demikian pula, tetangga keluarga Safin juga mengikuti mereka kemana-mana. Setelah berkeliling rumah Elsiane, Arif menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah di sini. Jika memang ada masalah, pasti ada yang salah dengan makam leluhurmu. Apakah kamu ingin melihatnya? Elsiane bertanya. Baiklah, mari kita lihat. Arif mengangguk. Dia ingin tahu ada apa dengan roh kecil itu. Tolong jaga ibuku, Bibi Wati, kata Elsiane pada seorang wanita. Baiklah, silakan. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kita di sini, jawab wanita itu. Terima kasih, Bibi Wati. Elsiane mengangguk penuh terima kasih. Tuan Suryadi, bolehkah aku ikut? Baron bertanya sambil memandang Arif dengan penuh semangat. Jika Anda menghendakinya. Arif mengangguk. Terima kasih, Tuan Suryadi, Baron mengucapkan terima kasih. Baron menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat pada Arif. Dia ingin mengikuti sesi yang terakhir dan melihat apakah dia bisa mempelajari sesuatu yang baru dari Arif. Makam leluhur keluarga Safin berada di kaki gunung di pinggiran kota. Pemandangan di sana bagus, dan geomansi tempat itu luar biasa. Tampak ada kuburan yang berdiri di atasnya. Pemakaman tersebut mencakup area yang luas, dengan total lebih dari selusin kuburan. Namun Arif langsung melihat bahwa makam leluhur keluarga Safin terletak di titik tertinggi di tengah. Makam leluhur itu menonjol karena jaraknya 3 meter dari tanah, dan terdapat barisan pepohonan tumbuh tegak di belakangnya. Kakek buyutku membeli tempat ini pada masanya. Sejak saat itu, tempat ini selalu menjadi tempat peristirahatan keluarga Safin. Aku diberitahu bahwa kakek buyutku telah menyewa seorang geomancer untuk melihat tempat ini. Ahli geomancer mengatakan bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk pemakaman dan keluarga Safin akan sejahtera di masa depan, kata Elsiane sambil berdiri di samping Arif. Lalu apa yang terjadi? Arif bertanya dengan santai sambil mengamati kuburan. Di tahun-tahun terakhir kakek saya, kami menjadi lebih beruntung. Saat itu, kakek saya mendirikan pabrik tenun kain, dan bisnisnya berkembang pesat. Kemudian, ayah saya mengambil alih bisnis tersebut ketika kakek saya meninggal, dan bisnis tersebut semakin berkembang. Namun karena suatu alasan, bisnisnya memburuk 3 tahun kemudian, dan ayah saya meninggal karena kejadian yang tidak wajar. 2 tahun lalu, ibu saya dirasuki roh untuk pertama kalinya. Ini sudah kelima kalinya dia dirasuki. Elsiane berkata dengan muram. Arif membeku mendengarnya, tetapi dengan cepat dia berujar, jangan takut. Namun Baron berkata, ibumu akan mati jika dia kerasukan 4 kali lagi. Kalau aku tidak salah,
Roh itu menggunakan tubuh ibumu untuk memulihkan kekuatannya. Ketika mencapai ke-9 kalinya, roh akan menyerap segalanya, dan ibumu akan mati ketika saatnya tiba. Mendengar itu, jantung Elsiane berdebar kencang. Dia bahkan menjadi khawatir ketika melihat Arif mengangguk. Kamu punya saudara perempuan yang meninggal saat dia berumur 7 atau 8 tahun, kan? Arif bertanya sambil melihat ke arah kuburan. Ada nisan baru yang sepertinya baru berumur 2 atau 3 tahun. Arif menduga itu milik ayah Elsiane ketika dia membaca di nisan itu tertulis, untuk mengenang Peter Safin. B. Bagaimana kamu tahu? Elsiane terkejut. Elsiane memang memiliki seorang adik perempuan, namun dia meninggal karena kecelakaan saat dia baru berusia 8 tahun. Bagaimana Arif tahu? Kamu hanya perlu memberitahuku apakah aku benar atau salah, kata Arif. Ya, dia adik perempuanku. Saat dia berumur 8 tahun, Elsiane mengangguk. Arif memotongnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia memikirkan tentang penampakan roh itu dan berkata, dia tertembak di dahi ketika dia berusia 8 tahun, bukan? Begitukah cara dia meninggal? Elsiane menganggukkan kepalanya penuh semangat dan menatap Arif dengan tercengang. Ini adalah rahasia keluarga kami. Aku tidak percaya Arif mengetahui semuanya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana Arif mengetahui hal itu. Meski begitu, Arif tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah mempunyai gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Seorang praktisi seni mistik telah menahan roh saudara perempuan Elsiane dan melatihnya untuk menyiksa dan membunuh keluarga Safin. Orang ini pasti membenci keluarga Safin sampai-sampai mereka rela melakukan hal jahat seperti itu. Mungkin saja ayah Elsiane dibunuh oleh orang itu juga. Jadi, siapakah orang itu? Dendam apa yang mereka miliki terhadap keluarga Safin? Namun meski begitu, tetap saja tidak normal kalau mereka menggunakan metode jahat seperti itu. Apakah ayahmu punya musuh ketika dia masih hidup? Arif bertanya sambil mempelajari geomansi makam leluhur keluarga Safin. Saya harus mengatakan, geomansi di sini sangat bagus. Kuburan itu terletak di simpul gunung. Dengan kuburan sebagai titik pemisahnya, pegunungan di sebelah timur berdiri tinggi dan megah. Ada pepohonan rimbun di mana-mana, melambangkan akademisi dan bangsawan keluarganya. Pegunungan di sebelah barat jauh lebih rata, dan lebih banyak permukaan bumi yang terbuka. Itu mewakili kekayaan dan kesehatan keluarga. Bagian utama gunung tempat bagian belakang kuburan berada tidak tampak luar biasa sama sekali, namun mewakili stabilitas dan ketergantungan. Semakin datar, semakin stabil, menyiratkan bahwa keturunan keluarga akan mendapatkan hal yang lebih baik dan keberuntungan. Di atas bukit kecil di depan kuburan, ada pemandangan terbuka. Ada sungai berkelok-kelok beberapa kilometer dari depan kuburan yang melambangkan kebahagiaan dan kekayaan. Satu-satunya kelemahan adalah keturunan keluarga Safin perlahan-lahan akan mati. Setelah nenek moyang keluarga Safin dimakamkan di sini, meskipun keturunan mereka menjalani kehidupan yang sangat baik, jumlah mereka akan semakin sedikit. Silsilah keluarga Safin tidak akan berlanjut lagi setelah 5 generasi. Ayahku tidak punya musuh, tapi aku tidak terlalu yakin dengan kakekku, kata Elsiane. Arif mengangguk. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berkata, saya sudah menemukan alasan di balik semua ini. Apa? Benarkah? Elsiane terkaget mendengarnya dan refleks bertanya.